Liga Indonesia ada satu kekuatan yang liga-liga lain di Asia Tenggara tidak ada, iaitu kekuatan budaya bola sepak. Nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan gitu ya. Permainan timnas Indonesia makin ngeri. Gaya main mereka sudah seperti kelas Eropa. Usai bungkam Brunei 8-0 dan tundukan Filipina 1-0 di AFF U23 2025, Malaysia mulai ketakutan. Gelora Bung Tomo, Surabaya, sorak-sorai pendukung timnas bergemuruh. Atmosfer seakan seperti pertandingan kelas dunia. Timnas U23 Indonesia tampil garang di turnamen Piala AFF U23 2025 yang diselenggarakan di tanah air. Dua laga pembuka grup A menjadi bukti sahih bahwa permainan skuad Garuda Muda kini mengalami transformasi total. Bukan sekadar menang, tapi cara mereka bermain sudah menyerupai gaya sepak bola Eropa yang modern dan dinamis. Dalam dua pertandingan awal, Indonesia menghantam Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0 dan mengalahkan Filipina dengan skor tipis namun meyakinkan 1-0. Di balik skor itu, ada satu hal yang mencuri perhatian pengamat dan pecinta sepak bola se-Asia Tenggara. Cara bermain timnas Indonesia kini benar-benar berbeda. Gaya bermain agresif dan terorganisir, mirip Eropa. Pelatih Shin Tae-yong benar-benar menyulap wajah sepak bola Indonesia. Tak lagi bermain dengan pola lama yang bergantung pada individualisme atau umpan-umpan panjang acak. Kini timnas U23 Indonesia tampil disiplin, menguasai bola dengan cermat, dan melakukan pressing tinggi secara kolektif. Dalam pertandingan melawan Brunei, dominasi Indonesia nyaris absolut. Para pemain Indonesia bermain seperti mesin, terstruktur, cepat, dan penuh determinasi. Brunei nyaris tidak diberi ruang untuk bernapas. Bahkan sebelum menit ke-30, gawang mereka sudah jebol 3 kali. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jim Kelly Schroyer menunjukkan kelas tersendiri. Pergerakan tanpa bola sangat aktif, transisi dari menyerang ke bertahan begitu rapi, seakan mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun seperti klub-klub besar Eropa. Pujian pun mengalir dari berbagai media dan pengamat, menyebut gaya main Indonesia kini sudah seperti tim-tim muda Belanda, Jerman, atau Korea Selatan. Filipina kalah tipis, tapi pengakuan menggema. Saat menghadapi Filipina, Indonesia memang hanya menang 1-0, namun permainan mereka tetap dominan. Statistik menunjukkan Indonesia menguasai 69% ball possession, melepaskan 14 tembakan dan 8 diantaranya on target. Satu-satunya gol dilesakan lewat skema serangan balik cepat yang sangat khas Eropa, bermula dari pressing tinggi yang memaksa kesalahan pemain belakang lawan. Pelatih Filipina pun angkat topi. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, dia dengan jujur mengakui, "Kami sudah menyiapkan taktik bertahan total. Tapi kecepatan dan organisasi pemain Indonesia membuat kami tidak bisa berkembang. Ini bukan tim Asia Tenggara biasa, mereka bermain seperti tim dari Bundesliga atau Eredivisie." Malaysia mulai ketakutan. Efek kemenangan besar Indonesia rupanya tidak hanya dirasakan oleh lawan yang dihadapi. Di seberang Selat Malaka, publik sepak bola Malaysia mulai cemas. Timnas U23 mereka berada di grup berbeda, namun sudah diprediksi akan bertemu Indonesia di babak semifinal atau bahkan final, jika keduanya terus melaju. Media Malaysia seperti Harimau Daily dan Stadium Mai mulai melempar narasi kekhawatiran. Salah satu pengamat kenamaan asal negeri jiran, Muhammad Syahril Aiman, dalam wawancara eksklusif menyebut, permainan Indonesia sangat berkembang. Mereka tidak hanya menang, tapi menang dengan cara yang mengintimidasi. Saya kira Malaysia harus bekerja ekstra keras dan realistis menurunkan ekspektasi. Sementara itu, netizen Malaysia pun banyak yang mengakui keunggulan Indonesia. Di media sosial X dan Facebook, tagar takut Garuda mulai viral, mencerminkan suasana hati publik mereka yang mulai pesimis. Kekuatan di segala lini. Yang membuat Indonesia makin menakutkan adalah kekuatan mereka yang merata di setiap lini. Lini pertahanan yang dikomandau oleh pemain naturalisasi seperti Justin Hubner tampil solid dan nyaris tak pernah kehilangan konsentrasi. Di lini tengah, duet Marcelino dan Ivar Jenner menjadi motor serangan sekaligus penjaga kestabilan permainan. Sedangkan di lini depan, rotasi pemain antara Schroyer, Struijk, dan Witan Sulaiman membuat serangan Indonesia sulit ditebak. Setiap pemain memiliki kecepatan, teknik tinggi, dan visi bermain yang matang. Tak heran bila Indonesia mencetak 9 gol dalam 2 laga tanpa kebobolan satupun. Lebih dari itu,
Chemistry antar pemain juga menjadi sorotan. Mereka bermain bukan sebagai individu, melainkan sebagai unit utuh yang memahami posisi dan peran masing-masing. Dukungan penonton, energi tambahan. Turnamen ini memang digelar di Indonesia, dan kehadiran puluhan ribu supporter di stadion memberikan energi luar biasa. Saat melawan Brunei, sekitar 30.000 penonton memadati stadion. Atmosfer tersebut membuat para pemain seperti mendapat bahan bakar turbo untuk terus menekan dan bermain dengan intensitas tinggi sepanjang laga. Pemandangan supporter yang menyanyikan lagu Garuda di Dadaku serempak menciptakan aura menyeramkan bagi lawan. Brunei bahkan terlihat gugup sejak awal laga, hingga tak mampu membendung gempuran demi gempuran dari Indonesia. Shin Tae-yong, otak di balik revolusi. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan ini adalah buah tangan dingin dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah beberapa tahun membangun fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia, dimulai dari kelompok usia muda hingga senior. Ia bukan hanya membawa taktik modern, tetapi juga mentalitas profesional dan etos kerja keras. Shin sangat disiplin soal pemilihan pemain, hanya memilih mereka yang punya stamina prima, kerja keras tinggi, dan cerdas dalam membaca permainan. Ia juga rutin membawa para pemain berlatih dengan standar ala Eropa, menggabungkan latihan fisik berat, video analisis, hingga disiplin gizi dan istirahat. Kini semua kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Timnas U23 Indonesia bukan hanya menang, tapi menang dengan karakter kuat. Mimpi juara mulai nyata. Dengan 2 kemenangan sempurna dan gaya bermain yang luar biasa, mimpi untuk menjadi juara Piala AFF U23 2025 bukanlah angan-angan. Bahkan, banyak pihak yang mulai membicarakan dominasi baru sepak bola Asia Tenggara oleh Indonesia, jika performa ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang hadir langsung di stadion, tampak sumringah. Ia menyatakan, apa yang ditampilkan anak-anak kita adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Kita harus terus dukung mereka, karena masa depan sepak bola nasional sangat cerah. Penutup, Indonesia bangkit dan menakutkan. Dari semangat juang hingga taktik permainan, dari disiplin bertahan hingga kreativitas menyerang, Timnas U23 Indonesia kini telah naik kelas. Mereka bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang tanpa strategi. Kini, mereka bermain dengan kepala dingin, penuh kalkulasi, tapi tetap menggigit dan berani. Dan dunia mulai melihatnya. Tim-tim lawan, terutama Malaysia, mulai menyadari bahwa menghadapi Indonesia bukan lagi soal rivalitas klasik semata. Kini ada rasa gentar yang tumbuh, karena Garuda telah membuka sayapnya dan terbang tinggi dengan gaya main Eropa yang memikat.